Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Hajar, NIM 670319406, jurusan Sistem Informasi Akuntansi kelas D3KA 4303. Di sini saya akan menjelaskan tentang career plan untuk memenuhi asesmen pertama pengembangan profesi. Yang pertama, ada tujuan karir. Tujuan karir saya yaitu menjadi seorang accounting finance. Persyaratan karir yang pertama, mampu menganalisis laporan keuangan. Yang kedua, menguasai akuntansi. Yang ketiga, keterampilan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, pengetahuan dalam proses bisnis. Yang ketiga ada keterampilan dan minat saat ini. Keterampilan dan minat saya saat ini, saya sedang mendalami pelajaran akuntansi. Karena saya ingin menjadi seorang accounting finance, di mana yang kita ketahui hampir semua perusahaan pasti membutuhkan seorang accounting finance untuk mengecek atau mengatur keuangan di dalam suatu perusahaan. Sedikit bercerita, ini bisa dibilang prestasi saya pada saat SMA di bidang akuntansi, di mana saya pernah mengikuti lomba akuntansi SMA se-Jabodetabek yang diadakan oleh Universitas Trisakti Jakarta. Walaupun tidak menjuarai, tetapi saya tetap bersyukur karena pernah mengikuti lomba tersebut. Dan saya sangat amat banyak mendapatkan pengalaman serta hal-hal baru yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu. Dan saya amat sangat bangga terhadap diri saya dan teman-teman setim saya, karena kita cuma diberikan waktu 3 hari untuk belajar, tetapi kita bisa menyelesaikan lomba tersebut walaupun hanya mendapatkan juara 15 besar. Yang keempat, ada strategi untuk meraih tujuan karir saya. Yang pertama, giat dalam belajar. Yang kedua, lebih fokus dalam pelajaran akuntansi. Yang ketiga, harus mencoba hal-hal yang baru yang berkaitan dengan akuntansi. Dan yang keempat, harus bisa membuat diri sendiri berbeda dengan orang lain, tetapi masih berkaitan dengan akuntansi. Karena yang kita ketahui dan orang banyak tahu, yang minat di accounting finansial ini tuh banyak. Jadi kita harus memiliki pola pemikiran dan pola perhitungan yang berbeda dengan orang lain, tetapi dengan tujuan yang sama. Yang kelima, tokoh yang dikenal atau yang saya apresiasi dalam karir saya yaitu Bapak Dr. Lawrence A. Manulang MMSE, di mana beliau, Bapak Dr. Lawrence A. Manulang MMSE ini dikenal sebagai dokter ekonomi di bidang manajemen akuntansi yang handal dalam teori terdepan dalam aplikasi. Rektor Universitas Timbul Nusantara STIE IBEK ini disegani sebagai seorang pemikir brilian dan top eksekutif keuangan yang handal. Mantan Vice President of IAFEI ini di mata para top eksekutif keuangan dunia memiliki kompetensi dan jaringan luas untuk mengelola keuangan dan badan usaha negara dalam kapasitas menteri. Karena tekad Bapak Dr. Lawrence ini, beliau mempunyai 5 keunggulan dari diri beliau. Yang pertama itu adalah pemikirannya yang sangat brilian. Pemikiran brilian dan fenomenal yang disampaikannya dalam Kongres Sedunia IAFEI atau International Association of Financial Executive Institute di Atlanta pada tahun 1979, tepatnya di Amerika Serikat, telah menjadi penggerak utama yang bergulir bagai bola salju, mengubah wajah paradigma eksekutif keuangan di berbagai perusahaan berskala dunia. Dia adalah orang pertama di dunia yang mempresentasikan serta mengubah terjadinya pergeseran paradigma peranan eksekutif keuangan dari sekedar eksekutif biasa menjadi eksekutif inti. Ketika itu, Forum Kongres Sedunia IAFEI ini di Atlanta pada tahun 1979, tepatnya di Amerika Serikat, itu dalam makalah berjudul The Changing Roles of Controllers. Dia juga mempresentasikan sekaligus menyosialisasikan terjadinya pergeseran paradigma peranan eksekutif dari eksekutif biasa menjadi eksekutif inti yang bukan hanya terlibat dan berperan mendesain finansial strategi, namun beliau juga mempunyai andil besar secara induktif merumuskan manajemen strategi dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dr. Lawrence ini karena pendidikan merupakan jalan pintas bagi kenaikan standar hidup bahkan lebih baik lagi,
dan menuju kemakmuran dan kemaksuran yang tidak ada batas. Dan pendidikan adalah benteng penangkal bagi kemunduran dan kemerosotan akhlak dan kesejahteraan bangsa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.